apapun yang terjadi ya mereka berani menghadapinya gitu. Nggak berusaha untuk mengeluh, nggak berusaha untuk mundur atau berusaha untuk menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi? Tidak merasakan seperti itu. Mereka, dan yang kedua, mereka itu yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka itu sifatnya sementara. Kalau hari ini mereka sedang beruntung, mereka yakin bahwa ke depan mereka akan mendapatkan keberuntungan itu. Jumpa lagi dengan saya Nasuminani. Senang bisa menyapa teman-teman semuanya. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, juga dalam keadaan yang beruntung. Seperti tema yang akan saya bagikan pada teman-teman saat ini, yaitu sebuah keberuntungan atau the lucky of life. Kehidupan yang penuh dengan keberuntungan. Seorang dokter, dia adalah seorang ahli psikologi, dan beliau bernama Dr. Richard Wiseman. Beliau melakukan sebuah penelitian di mana penelitian tersebut beliau mengumpulkan beberapa orang, bahkan ratusan orang, dan kemudian beliau meneliti mereka, memberikan pertanyaan, juga memberikan peluang yang sama kepada mereka, dan ternyata jawaban atau sikap mereka itu berbeda dalam menghadapi sebuah peluang atau sebuah pertanyaan. Tapi kali ini saya tidak ingin membahas pertanyaan-pertanyaan apa atau peluang-peluang apa yang diberikan oleh Dr. Richard Wiseman dalam penelitian tersebut. Tetapi di sini saya ingin bercerita tentang sesuatu hal di mana di situ kita bisa melihat, dalam cerita itu nanti kita bisa melihat bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi sebuah keberuntungan atau ketidakberuntungan. Jadi ceritanya seperti ini. Di sebuah desa ada seorang bapak petani yang hidup bersama dengan anaknya dan juga seekor kuda betinanya, di mana bapak petani ini setiap hari bekerja di kebun dan kudanya ini setiap hari membantu bapak petani. Begitu juga dengan anaknya membantu bapaknya di kebun. Tetapi pada suatu hari, kuda satu-satunya yang dimiliki oleh bapak petani ini hilang entah kemana, tidak tahu rimbanya. Dan ketika para tetangga mendengar bahwa kuda bapak petani ini hilang, mereka datang dan berkata, "Oh, sangat sial sekali kamu ya, kuda satu-satunya yang Bapak miliki ternyata sekarang sudah hilang, dan Bapak pasti repot sekali dengan pekerjaan di kebun karena tidak ada kuda yang membantu," seperti itu. Tetapi Bapak petani ini menjawab bahwa saya tidak tahu apakah saya beruntung atau tidak beruntung dengan hilangnya kuda saya. Bapak petani berkata seperti itu. Dia menghadapi kehilangan kudanya itu dengan sikap yang sangat pasrah dan rimo seperti itu. Dan pada suatu hari, beberapa minggu kemudian ternyata kuda itu kembali. Kuda betina itu kembali, dan ternyata kuda betina ini diikuti oleh 100 ekor kuda jantan liar yang dari dalam hutan. Kembali lagi, para tetangga pun datang melihat kuda-kuda bapak petani ini, kuda yang 100 ekor itu yang akhirnya dipelihara oleh bapak petani, dan para tetangga berkata bahwa, "Oh, bapak beruntung sekali sekarang memiliki kuda yang banyak, sehingga bapak tidak perlu khawatir dengan pekerjaan bapak karena dibantu oleh para kuda-kuda tersebut." Kembali lagi bapak petani berkata, "Saya tidak tahu apakah saya beruntung atau tidak beruntung." Begitulah jawaban yang diberikan oleh bapak petani. Hingga pada suatu hari, anak bapak petani ini melatih kuda-kuda liar tersebut, dan karena kudanya masih liar dan belum jinak, sehingga
ketika anak bapak petani ini melatih menaiki punggung kuda tersebut, dan ternyata kuda itu tidak mau dan melempar tubuh anak bapak petani sehingga jatuh dari kuda, bahkan sempat diinjak-injak yang mengakibatkan patah tulang dan kakinya tidak bisa berjalan dalam waktu yang cukup lama karena emang kecelakaannya cukup parah. Dan kembali tetangga bapak petani ini datang berkunjung dan mengatakan, oh bapak sial sekali ya, kasihan sekali, sekarang anak bapak sakit, sudah tidak bisa berjalan dan tidak bisa membantu pekerjaan di kebun lagi. Dan kembali lagi bapak petani itu berkata, saya tidak tahu apakah saya sial ataukah saya beruntung. Seperti itu. Begitulah setiap hari ketika bapak petani menghadapi masalah, dia selalu menghadapi dengan bijaksana. Dia berkata bahwa saya tidak tahu apakah saya beruntung atau saya tidak beruntung. Hingga pada suatu hari di daerah mereka, pemerintahan di situ meminta supaya anak laki-laki yang umurnya di atas 15 tahun untuk ikut wajib militer atau dipaksa untuk ikut berperang. Sehingga orang tua di daerah tersebut yang memiliki anak laki-laki yang umurnya sudah di atas 17 tahun, mereka sangat sedih karena anak laki-laki mereka itu dipaksa untuk pergi berperang. Sementara kemudian kembali warga di desa itu, di tetangganya bapak petani itu berkata kepada bapak petani bahwa bapak petani sangat beruntung sekali dengan kondisi anaknya yang sakit, yang tidak bisa jalan. Akhirnya pemerintah tidak bisa memaksa orang yang lumpuh untuk ikut berperang. Jadi bapak petani pun kembali berkata, saya tidak tahu apakah saya beruntung atau tidak beruntung. Begitulah dalam kehidupan kita juga. Seringkali dalam perjalanan hidup kita tidak selamanya kita mengalami sesuatu yang menyenangkan, tetapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi setiap peluang yang ada di depan mata kita. Jadi kalau dia lihat dari cerita yang barusan, bagaimana sikap bapak petani, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seseorang yang beruntung atau tidak beruntung itu ada polanya. Jadi orang yang beruntung ada beberapa faktor yang bisa kita pelajari yang menjadi faktor keberuntungan. Yang pertama adalah orang yang beruntung selalu fleksibel. Jadi saat mendapatkan sebuah masalah atau saat dihadapkan dengan sebuah peluang, dia fleksibel, dia bisa ngambil keputusan yang baik, apa yang harus dilakukannya. Sementara orang-orang yang kurang beruntung atau orang-orang yang sial itu, mereka tuh sangat selalu memandang sesuatu itu dari sisi yang negatif. Dan jadi apapun peluang yang ada di depan mata mereka, yang mereka pikirkan tuh tentang sesuatu yang tidak baik. Contoh, ketika seseorang menawarkan sebuah peluang usaha, kalau orang yang beruntung mereka akan berpikir seperti ini. Kalau saya sukses, untungnya apa? Tetapi kalau orang yang negatif, mereka ketika ada peluang datang, mereka akan berpikir, kalau saya rugi bagaimana? Sementara orang yang beruntung akan berpikir, kalau saya untung, saya akan seperti apa? Itulah perbedaan antara orang yang beruntung dan orang yang kurang beruntung. Dan kemudian faktor yang kedua yaitu orang yang beruntung selalu menggunakan intuisi, hati nuraninya lah gitu ya. Jadi mereka selalu menggunakan intuisi. Jadi mereka menggunakan insting mereka, atau mereka menggunakan hati nurani mereka, atau mereka menggunakan feeling mereka. Jadi mereka selalu orang-orang yang beruntung selalu berpikir hal-hal yang baik, seperti mereka melakukan tindakan yang baik juga. Pikiran mereka sendiri
memikirkan hal-hal yang baik juga, perkataan mereka pun yang keluar ya hal-hal yang baik pula. Dan yang ketiga, orang beruntung yaitu orang yang selalu memikirkan hal-hal yang baik. Sementara orang-orang yang kurang beruntung ketika menghadapi sebuah masalah, mereka panik, mereka tidak bisa tenang. Dan orang-orang yang beruntung ini mempunyai kebiasaannya yaitu lebih mendekatkan diri sama Yang Kuasa, suka berdoa, suka berzikir, suka memuji, suka pokoknya melakukan sesuatu yang bisa menenangkan hati mereka, membuat hati mereka menjadi tenang. Dan faktor yang keempat yaitu orang yang beruntung mampu mengubah hal-hal yang buruk menjadi hal yang baik. Jadi apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, orang-orang yang beruntung selalu bersikap berusaha untuk mengubah hal-hal yang buruk dalam kehidupannya itu menjadi hal yang baik. Dan saya akan menambahkan lagi faktor penunjang dari keempat faktor di atas, yaitu bahwa orang-orang yang beruntung itu mempunyai sikap berani mengambil sikap, berani mengambil keputusan, apapun yang terjadi ya mereka berani menghadapinya gitu. Nggak berusaha untuk mengeluh, nggak berusaha untuk mundur atau berusaha untuk menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi? Tidak merasakan seperti itu. Dan yang kedua, mereka itu yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka itu sifatnya sementara. Kalau hari ini mereka sedang beruntung, mereka yakin bahwa ke depan mereka akan mendapatkan keberuntungan itu. Dan yang ketiga, yaitu kita punya sikap yang positif. Sikap positif itu wajib dimiliki oleh kita. Jadi orang-orang yang beruntung itu punya gairah, punya energi, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan itu akan mendapatkan hasil. Karena energi yang ada dalam tubuhnya itulah yang membuat dia bersemangat, optimis dalam melakukan banyak hal. Karena mereka itu yakin dan mereka berani mengambil keputusan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. So, sampai di sini dulu sharing-sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Kita semua menjadi pribadi yang beruntung. Apapun bidang yang sedang kita tekuni saat ini, ketika kita berani ngambil keputusan, berani melangkah, kita yakin dan terus optimis, pasti kita dapat meraih apa yang kita cita-citakan. Tetap berbuat baik, dan doa saya semua teman-teman selalu dalam keberuntungan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. God bless you.